Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview jurnal yang disusun oleh Antonio dari Universitas San Pedro mengenai model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang melalui platform digital. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan ke-6 oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila dijabarkan, tindak pidana pencucian uang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadi kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam tahanan sosial masyarakat. Dalam melaksanakan tindak pidana pencucian uang, selalu mengikuti unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang tidak lain yaitu adanya perbuatan pidana yang merupakan perbuatan ganda atau mempunyai perbuatan asal, adanya subjek pidana, orang atau koperasi, adanya objek atau harta kekayaan, jenis perbuatan yang dilakukan pelaku seolah-olah itu uang sah. Tindak pidana korupsi dapat dijumpai pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang kejahatan awal korupsi sebagai tindak pidana berlanjut dari tindak pidana pencucian uang yang pada penerapan pidananya mencakup pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi yang kemudian berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang, belum ada dasar hukum pengaturan tindak pidana mengenai gabungan perkara atau yang biasa disebut dengan concursus realis. Dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang bukan merupakan orang yang biasa, tetapi melainkan orang yang mempunyai pengaruh besar di kehidupan sosial masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.